Halo kan, salam Iwa Buncit. Mumpung lagi pagi, panasnya belum menyengat banget untuk bikin video, karena admin langsung mengarah ke jendela luar ya. Dan si Bau ini yang sedari tadi bikin video sudah bikin atraksi sendiri, bikin kamu mungkin senyum-senyum. Ini Bau kenapa berenangnya seperti ini? Ya biarkan aja, itu memang sudah hobi dia untuk berenang terbalik. Sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu dan juga aktifkan notifikasi loncengnya supaya setiap kali admin update video tentang tips ikan hias bisa segera kamu tonton, bisa segera menambah wawasan kamu. Dan jangan lupa juga kunjungi situs iwabunci.com karena di situ admin akan nulis beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja. Follow akun IG admin di @positifadi. Oh iya, like juga fanpage dari iwabunci.com. Jadi untuk bahasan kali ini adalah soal pakan cacing beku. Iya, cacing darah beku. Ini bahasan yang sebenarnya sudah pernah kepikiran di admin pingin bikinnya, cuman lewat. Mumpung admin lagi ingat, jadi admin langsung aja bikin videonya soal cacing beku atau ya cacing beku, cacing darah lah ya. Untuk bahasan kali ini semoga aja durasinya nggak panjang ya. Kalau panjang admin bikin 2 bagian. Untuk bahasan awal ini soal ngebelinya, cara ngebeli cacing beku. Oke, bicara soal beli cacing beku ya tinggal beli ya. Sebenarnya nggak ada yang perlu dipikirkan sebenarnya, tinggal punya uang, cari yang jualan cacing beku, cabek di sini nyebutnya cacing beku ya, cabek cacing beku, beli, bawa pulang, selesai. Ya sebenarnya ya sederhananya cuma gitu aja. Tapi ternyata pada prakteknya ini nggak simpel itu. Kenapa? Sebenarnya cacing beku, cacing darah beku, cacing darah itu sebenarnya bukan cacing ya, tapi larva nyamuk. Sepengetahuan admin, kalau keliru silakan koreksi. Cuman ya namanya aja sudah jadi cacing. Jadi orang-orang nganggapnya ini cacing. Dan ketika dia mati juga baunya itu wah banget, bikin nafsu makan hilang. Jadi ya ketika kamu mau beli cacing beku ini pastikan kamu sudah tanya ke orang rumah. Kalau misalkan nih kamu sudah berkeluarga, tanya dulu ke istri apakah boleh beli cacing beku atau enggak. Karena kalau sudah dibeli nggak boleh dibuang, itu kan mubazir. Jadi tanya dulu ke orang rumah apakah boleh beli cacing beku. Kalau misalkan kamu masih bujangan, ngekos, ya nggak jadi masalah. Atau mungkin kalau kamu tinggal dengan orang tua, nah itu tanya ke ibu di rumah apakah boleh naruh cacing beku nanti di kulkas. Kalau nggak boleh, ya lebih baik jangan dibeli. Kecuali mungkin orang rumah bilang ya boleh, langsung aja beli, nggak apa-apa. Jadi kamu tanya dulu, boleh nggak beli cacing beku. Kalau sudah dapat approve, izin untuk beli cacing beku, langsung beli. Dan kedua, pastikan kamu punya kulkas. Karena cacing beku ini sejatinya adalah cacing darah merah itu yang sudah mati, nggak ada yang hidup di dalamnya, sudah mati semua, dan itu dibekukan. Jadi kalau kamu belinya itu nggak dimaksudkan ke dalam kulkas, beli digeletakin aja di lantai, mati, mencair cacingnya, dan itu baunya kemana-mana. Jadi harus masuk ke dalam kulkas. Jadi wajib punya kulkas. Selain tadi sudah nanya minta izin, kedua punya kulkas. Nah, soal beli cacing beku ini sendiri di pasaran ada banyak model ya. Ya, nah sebenarnya itu tuh cacing semua, cacing darah beku semua. Cuman dikemas dalam pengetahuan admin ada 3 kemasan, model kemasan. Ada yang kapsul, ada yang tray, ada yang lempeng. Yang kapsul itu lebih mahal dan biasanya diproduksi oleh pabrikan. Bentuknya sudah kayak apa ya? Wadah agar-agar seperti ini, sudah terpisah dalam bentuk balok yang kayak tablet seperti itu. Admin kasih tunjuk aja deh gambarnya kalau bingung. Itu memang lebih praktis, lebih bersih juga. Kalau misalkan nggak mau repot ya tinggal taruh aja di dalam kulkas dalam kondisi seperti itu, sudah tersegel rapi, sudah nggak lagi misalkan ada kebocoran dan lain sebagainya. Dan kalau mau digunakan tinggal sobek aja bagian yang mau digunakan, lalu masukkan ke dalam akuarium. Hanya saja harganya nggak bisa dibilang murah. 1 kapsul cacing darah itu kalau di sini ya kisaran mulai dari 13.000, 15.000, ada juga yang jual
12.000, 10.000 pernah nemuin, tapi jarang. Kebanyakan yang di 15, 13, 14 seperti itu. Mungkin di beda-beda kota harganya beda-beda juga ya, karena tergantung jalur distribusi mungkin. Tapi bisa dibilang cacing beku yang model kapsul ini harganya lebih mahal tentunya, tapi kualitasnya bagusnya lebih tinggi. Buat kamu yang pelihara ikan-ikan kecil, semisal ikan molly, ikan discus, ikan-ikan kecil lain yang nggak terlalu rakus makannya, itu bisa menggunakan cacing darah model kapsul. Dan buat kamu yang mungkin jijian, admin heran juga kenapa harus beli cacing darah tapi sudah tahu jijian, ya lebih baik jangan beli sebenarnya. Tapi mungkin ada dari kami yang tetap maksain mau beli, mau kasih makan ikan kesayangan kamu dengan cacing darah tapi jijian. Bisa gunakan cacing darah beku model kapsul. Yang kedua adalah model tray. Model tray ini sebenarnya model rumahan dari cacing darah beku model kapsul. Tray, jadi dia itu sebenarnya mirip dengan model kapsul, tapi lubang untuk tiap kapletnya itu, apa ini punya? Kamu cek aja di gambar lah. Itu lebih tipis. Kalau misalkan diangkat dari traynya, cacing bekunya itu berbentuk seperti lempengan coklat yang bisa dipatah-patah, yang bisa kamu patah atur. Misalkan mau gedenya jadi lebih seragam daripada yang lempeng yang nanti admin akan coba bahas. Jadi ini kayak versi di tengah-tengahnya antara kapsul dengan lempeng. Ada tray di tengah-tengahnya. Harganya jauh lebih murah. Kalau di sini harganya itu kisaran ada yang jual 7.000, ada juga yang jual 10.000, tergantung dari sellernya juga, lokasinya juga. Kalau kualitas sebenarnya nggak jauh beda. Kalau sepenglihatan mata admin ya, kualitasnya nggak jauh beda. Namanya juga cacing, admin nggak jadi masalah sebenarnya, yang makan bukan admin kan, si ikan-ikan ini. Tapi ya kalau bisa dapat yang bagus cacingnya tuh lebih bagus lagi. Cacing tray ini sebagai opsi kalau kamu mau dapat yang model kapsul tapi pingin dapat harga yang lebih murah, bisa gunain yang tray. Di sini ada juga jualan yang selisihnya itu antara lempeng dengan tray itu berdekatan. Jadi kalau kamu mau yang simple tapi murah ya bisa gunain yang tray. Apakah beda? Cacing darahnya sama aja. Itu cuman beda kemasannya aja. Nah, yang ketiga admin akan bahas dan ini admin gunakan terus sampai sekarang adalah model lempeng. Ini model ekonomisnya, di mana cacing darah beku itu dibekuin di dalam plastik biasa, plastik tipis. Syukurnya sekarang ada seller yang jual modelnya itu plastiknya lebih tebal ya. Sederhananya jadi ini kayak plastik dimasukin cacing darah, terus dibekuin, dah gitu aja. Yang karena prosesnya yang sesimpel itu, kemasannya juga plastik biasa, ada yang ditambahin label merek, itu harganya jauh lebih murah daripada yang model cacing lempeng, daripada model cacing yang kapsul dan tray. Admin beli 1 kilonya itu 60.000, jadi 1 onnya 6.000 perak ya. Tapi dia biasanya yang lempeng ini dijualnya nggak per 100 on, tapi per 250. Jadi 1 kilo itu dapatnya 4 lempeng. Dan tentunya ini sangat membantu sekali untuk kamu yang pelihara ikan rakus seperti ini. Karena admin sebenarnya kalau kasih makan ikan mas koki itu, kalau mau pakai yang model kapsul, mau bolongin kapsulnya itu satu-satu repot, mau pakai yang tray juga dipatahin juga, yang gede-gede juga masih mau dipatahin ngikutin alur yang tray juga ujung-ujungnya nggak kepake, karena admin matahin untuk ikan mas koki itu yang gede-gede langsung segini ukurannya. Jadi kalau pakai yang lempeng itu lebih ekonomis harganya. Jadi kalau matahinnya juga lebih simpel, mata-matain aja gitu, langsung dikasih yang ukuran segini, 2 patahan, dan ikan mas koki lahap-lahap aja makannya, nggak ada masalah. Untuk kesehatan juga nggak ada masalah. Dan aja kamu pantau aja, kamu amati juga sellernya itu jualnya gimana. Kalau misalkan bersih ya lanjut aja. Tapi sejauh pengalaman admin di cacing lempeng, cacing tray, dan cacing kapsul yang pernah admin beli juga, kalau dilihat sekilas mata sebenarnya sama. Admin kalau mau dites langsung mungkin harus melalui lab kali ya. Tapi kalau dari langsungnya itu nggak ada yang beda dari kemasannya aja. Kalau admin lebih milih yang lempeng, lebih ekonomis, harganya murah, lebih simpel aja, tinggal dipatahin. Dan ya, tinggal kembali lagi ke pilihan kamu mau kapsul, tray, atau lempeng. Jadi kamu tahu dulu ya, sebelum beli itu sudah kamu tahu model-model dari cacing beku, supaya nanti setelah kamu beli, ya ternyata ada yang lebih murah, ya ternyata ada yang lebih praktis, ya ternyata ada yang lebih bersih dan lain sebagainya pokoknya. Karena admin kalau biar ikan mas koki ya beli aja yang lempeng.
lebih banyak, lebih ekonomis. Nah, soal beli ini sebenarnya juga berkaitan dengan distribusi ya. Jadi cacing darah beku, namanya aja beku, sudah di belakangnya dingin. Jadi sebisa mungkin beli cacing beku di dalam kota yang kalaupun dalam kota itu berdekatan. Misal mungkin beda kecamatan aja. Atau mungkin kalau di Palembang ini antara Ilir dengan Ulu tuh masih dekat. Naik sepeda motor mungkin 1,5 jam, maksimal 1 jam itu sudah kelamaan banget. Jadi sebisa mungkin untuk beli cacing beku itu di kota yang sama. Dan tahu admin beli cacing beku dalam jumlah banyak yang cuman boleh beda kota. Misalkan belinya itu dari Jawa ke Sumatera, tapi dalam jumlah yang besar biasanya ratusan kilo. Tapi kalau belinya untuk konsumsi sendiri untuk ikan itu biasanya seller nggak ngerekomendasiin untuk belinya di beda kota, harus satu kota yang sama. Dan ketika belinya itu kalau misalkan kamu mau COD-an ngambil sendiri, usahakan itu waktunya di pagi atau sore, jangan sampai siang. Karena ya namanya cacing beku bakal cair kena panas matahari. Pastikan juga kamu belinya jadi pagi atau sore, cuman itu pilihannya, pagi atau sore. Kalau pagi bener, kalau sore ambillah sekitar jam 4, setengah 5, matahari sudah mulai turun. Nah, kamu bisa COD-an untuk cacing beku ini. Dan seller juga biasanya sudah paham, sudah ngerti, dan biasanya juga mereka lebih suka COD-an pagi atau sore karena mungkin ya jualan cacing beku kan kebanyakan usaha kedua daripada usaha pertama. Mungkin ada pekerjaan dan lain sebagainya, usaha keduanya jualan cacing beku setelah pulang dari kerja. Admin juga biasanya kalau misalkan COD belinya itu ya sore, ketemuannya sore. Masih si bau berenangnya seperti itu.